Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi di arena alternatif di program kita Alternatif Podcast Filosofi S Terapi. Gimana kabarnya folks? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup paradoks menurut gua, karena judul tema kita adalah sukses setelah menyaksikan kematian. Gue sebut paradoks karena sukses dan kematian ini kan dua hal yang berbeda ya. Tapi justru kita akan melihat korelasi di antara kedua hal ini. Dan gue cukup confident untuk ngasih tahu ke kalian bahwa dua hal ini sebetulnya berkorelasi. Misalnya baru-baru ini gue dengar PWK, Podcast Warung Kopi, di mana bintang tamunya ada Nopet Novian dan podcasternya Pras Teguh. Mereka membicarakan kematian orang tua mereka, yaitu ibu, dan poin mereka di sini menurut gue cukup menarik karena mereka membicarakan gimana rasanya sukses pada saat ibu mereka udah nggak ada. Kalau kata Nope, rasanya tuh hampa, nggak seperti yang dia bayangin. Sedangkan kalau Pras Teguh, dia bilang setelah ibunya meninggal dia ngerasa punya kekuatan yang lebih gede karena dia punya keinginan untuk ngebanggain ibunya udah wafat. Mungkin maksud dia power untuk bekerja lebih giat atau berkarya lebih semangat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Di luar negeri yang mirip-mirip kayak mereka ada Andrew dan Tristan Tate. Mereka ini adalah miliarder yang dimana bisnis mereka dimulai setelah ayah mereka meninggal. Jadi singkat cerita, setelah ayah mereka meninggal, mereka pindah ke Romania dan mereka membangun bisnis di situ, menjadi salah satu miliarder yang saat ini opininya paling berpengaruh di kalangan anak muda, khususnya di benua-benua Amerika gitu, dan juga Eropa tentunya. Ya, terlepas dari segala kontroversi yang mereka juga bikin, ya namanya juga selebriti ya, mereka ini tetap dinobatkan sebagai orang atau saudara yang paling dicari di internet ya, karena pemikiran-pemikiran mereka yang cukup konstruktif dan menurut gua cukup anti mainstream dibanding opini kebanyakan kaum liberal di Eropa ataupun di Amerika. Tapi yang menarik dari pikiran mereka berdua adalah ketika mereka menjelaskan cara mereka ngerespon kejadian ayah mereka meninggal. Katanya Tristan misalnya, gue kutip, dia bilang, ketika kalian berhadapan dengan kematian, kalian cuma punya dua opsi, menjadi pemenang yang sedih atau pecundang yang sedih. Mungkin sedih di sini nih maksudnya adalah sedih saat itu ya. Kalau sekarang mereka kayaknya bahagia banget sebagai miliarder. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih menjadi pemenang seperti mereka ini? Siapa yang bisa kita rujuk dalam dunia filsafat untuk bisa ngejelasin fenomena semacam Pras Teguh, Nopet Novian, kemudian Tristan Tate bersaudara tadi? Menurut gua yang paling absah untuk menjelaskan ini adalah Martin Heidegger. Heidegger adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh dalam sejarah filsafat kontemporer. Dia terkenal karena pemikiran filosofisnya yang menyoal fenomenologi, eksistensialisme, dan ontologi. Salah satu topik sentral dalam karya Heidegger adalah eksistensi manusia, kematian, dan juga perasaan duka. Di karya Sein dan Zeit, Being and Time, terjemahannya, yang dia terbitkan 1927, ia menjelaskan pandangan dia tentang kematian, dan pandangan ini bisa merubah cara kita ngelihat kematian, di mana kita bisa yakin lewat penjelasan dia, sukses itu justru bisa timbul setelah kita menyaksikan kematian orang-orang yang kita kasihi. Menurut Heidegger, banyak orang yang menghabiskan sebagian hidupnya dengan hal-hal kecil yang membosankan dan obrolan-obrolan yang gak bermakna. Misalnya kalau di zaman ini itu mungkin kayak scrolling Instagram, TikTok, terus pergi makan sama orang-orang yang kita anggap orang terdekat, tapi sampai di restoran malah lihat HP masing-masing. Terus bisa juga kayak kita kerja buat keluarga, tapi sampai di rumah marah-marah misalnya, atau malah bikin keluarga kita jauh dari kita. Misalnya perkara gaji yang kurang lah, kemudian orang sibuk masing-masing di ruang tamu dan gak ada interaksi dan seterusnya. Pokoknya banyak rutinitas yang gak berarti yang kita lakuin. Nah, bagi Heidegger, semua cara pandang kita tentang hidup yang robotik semacam ini dipengaruhi karena kita tuh jarang sekali membahas kematian. Kita akan berubah secara drastis setelah kita melihat
orang-orang yang kita kasihi mati. Mengapa demikian? Pertama-tama, kata Heidegger, orang-orang ngelihat kematian itu sebagai kejadian yang biasa dan memang nggak bisa dihindari dan karenanya tidak layak untuk didiskusikan. Karena kita tahu kita nggak bisa menghindari kematian, jadi ya kita lebih memilih mengabaikannya. Dengan alasan kalau kita mengabaikan kematian, kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Sebab kita fokus ke hal-hal yang kita anggap positif kan. Namun bagi Heidegger, disitulah problemnya. Karena ketika kita tidak membicarakan kematian dan tiba-tiba kita melihat orang-orang kita kasih mati, konsep mengabaikan kematian itu nggak relevan lagi. Karena orang-orang yang kita kasih ini udah jelas-jelas di hadapan kita dan mereka tidak lagi bernyawa kan. Kita nggak bisa lagi dengar kekonyolan-konyolan mereka yang PA. Udah nggak ada lagi orang yang nasihatin kita kalau kita salah. Atau semua hal yang dulu ada sekarang udah nggak ada lagi. Nah, semua hal ini menjadi lebih buruk kalau setelah kita sadari dia meninggal, kita baru tahu betapa bahagianya dia dan kita nggak sempat memberikan feedback atau apresiasi balik setelah dia berbuat banyak hal dalam hidup kita gitu. Kayak salah satu contohnya tadi cerita Nope Noviat. Ketika ibunya sakit, dia tuh udah punya banyak harta. Jadi dia nawarin ke ibunya, "Bu, kalau ibu sehat nanti saya beliin emas 1 kilo," kata dia. Walaupun dia mengklaim bahwa ternyata dia saat itu juga nggak tahu emas 1 kilo itu artinya 1 miliar. Tapi ya dia udah ada niat kan untuk ngasih itu ke ibunya gitu. Tapi malah ibunya bilang gak usah. Dan saat ibunya meninggal, dia masih kepikiran ibunya itu pengen bilang apa, karena di detik-detik beliau mau wafat, beliau seolah-olah pengen bilang sesuatu tapi gak bisa, udah keburu meninggal. Artinya saat kematian sampai di fase hidup kita, mungkin yang namanya kematian itu bisa jadi penyesalan terbesar dalam hidup seseorang ya. Kita bisa meratapi Dasein yang meninggal. Yes, Dasein. Dasein ini semacam istilah yang dipakai Heidegger untuk ngejelasin segala sifat atau karakteristik dari seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi misalnya kayak ibu kalian yang punya sifat pemarah atau cuek atau apalah yang melekat pada dirinya, yaitu namanya Dasein. Jadi ini yang bikin kita meratapi kepergian seseorang, katanya Heidegger. Kematian menurut Heidegger bukan hanya sekedar tragedi, tapi juga wake up call atau peristiwa yang menyadarkan, yaitu menyadarkan kita betapa lekasnya waktu melewati kita. Baru kemarin rasanya kita dewasa, sekarang beberapa teman kita udah ada yang meninggal. Baru rasanya kita ketemu seseorang, ternyata orang itu pergi meninggalkan kita. Tapi ya itulah hidup kan, jadi gak ada yang bisa kita halangi dari yang namanya kematian. Dan setelah mereka meninggal atau mati, ya barulah kita sadar bahwa banyak hal yang kita lakukan selama mereka hidup itu ternyata sia-sia aja. Semenjak ada kematian, kita jauh lebih sadar akan hal-hal yang penting. Misalnya paling sering orang abaikan kesehatan, kerja terus tipes, terus sakit dan seterusnya. Gak ada lagi kan arti dari duit yang kita cari itu kalau kita udah sakit. Atau pentingnya orang-orang terdekat yang kita kasihi harusnya, tapi kita cuekin aja karena kita sibuk ngejar karir mungkin, atau sibuk sama dunia kita sendiri dan macam-macam ya. Kita baru sadar setelah kematian sampai di depan pintu kita, dan kita baru sadar orang yang kemarin kita pengen banggain itu udah gak ada lagi. Jadi bagi Heidegger, justru setelah kematian orang baru menyadari apa yang menjadi impian mereka dan apa yang sebetulnya mereka anggap penting untuk dilakukan. Nah, hidup dengan kesadaran seperti inilah yang kata Heidegger dia sebut sebagai hidup yang otentik atau hidup yang bermakna. Gak cuma robotik atau rutinitas aja gitu. Maka dari itu, kita harus melihat kematian lebih bersahabat, atau bahasa Heidegger being forward death, atau menuju kematian itu santai aja, gak usah takut. Kita mesti melihat kematian sebagai pengingat terus-menerus agar kita mencoba yang terbaik. Contoh paling gampangnya adalah lagu Meghan Trainor berjudul Like I'm Gonna Lose You featuring John Legend. Jadi dia nulis lirik tuh kayak gini, "We are not promised for tomorrow,
I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye. Artinya, kita tidak dijanjikan masih ada hari esok. Jadi, aku akan mencintaimu seolah-olah akan kehilangan. Aku akan memelukmu seperti akan mengucapkan selamat tinggal. Simpelnya begini, bayangkan bahwa besok adalah hari terakhir kalian sama orang yang kalian kasihi. Pasti kalian akan meluangkan waktu untuk ngelakuin apa aja yang bisa bikin dia bahagia kan? Kata Heidegger, kenapa nggak asumsikan aja kayak gitu mulai hari ini? Maksudnya kematian itu akan menyambangi kita dalam waktu dekat. Jadi sebelum kita meratapi waktu yang akan datang sebagai waktu yang berlalu begitu saja, kita bisa mempersiapkan yang terbaik sebelum kematian orang-orang terkasih berikutnya. Dengan kata lain, menurut Heidegger, kalian perlu mengakui dan menerima kenyataan bahwa kematian pasti datang dan kita perlu menerimanya dengan jujur tanpa rasa takut. Kita harus lebih cepat sadar tentang kehilangan. Jadi kita lebih menghargai kesempatan dan waktu yang kita punya selama orang-orang yang di sekitar kita masih ada dan masih bisa kita jumpai gitu. Ingat bahwa ketika kita tidur pun gak ada jaminan kan kita bakal bangun lagi. Atau andaikan kita bangun nih, belum tentu orang-orang yang kita kasihi bangun. Ini cuma antara kita dengan orang lain yang mati satu dan lainnya. Maka kita harus menyadari kepahitan ini dan kita harus menyadari bahwa kita nyakar-nyakar dinding pun orang mati ya tetap mati. Gak akan ada hidup lagi hanya karena kita nyesel. So daripada nyesel, lebih baik introspeksi hidup kita dan juga bagaimana kita menghabiskan waktu. Lakukan yang terbaik agar ketika esok gak ada lagi orang yang kita kasihi, kita gak punya rasa penyesalan apapun dan kita udah bangga karena kita udah ngasih yang terbaik ke mereka. Atau meskipun kita yang mati, kita juga bisa tenang karena kita udah tahu segala hal yang kita bisa udah kita lakukan. Siapa sangka pemikiran yang menyuruh kita ingat-ingat kematian bisa sangat membantu kita untuk hidup bermakna dan sukses ya. Tapi itulah Heidegger. Pemikirannya menurut gue mirip-mirip hadis Nabi yang bilang, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Atau di hadis lain Nabi juga bilang, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau Heidegger sukses jadi filsuf yang berpengaruh di era kontemporer, bahkan lebih sukses daripada kita nih yang muslim, mungkin karena dia lebih ingat apa yang Nabi kita bilang timbang kita sendiri. Atau secara praktek barangkali dia lebih sunnah daripada kita. Entahlah ya, gue juga kurang paham. Tapi yang jelas, gue berharap podcast ini semoga bisa bermanfaat agar kita jauh lebih otentik dan sukses dan tentunya saja bermakna dalam menjalani hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari gue untuk episode kali ini. Gue pamit undur diri. Thank you for listening. Bye.